Kabupaten Belu merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdiri pada tanggal 20 Desember tahun 1958 dengan luas wilayah 2.445,57 km persegi yang terbagi atas 24 kecamatan, 12 kelurahan, dan 196 desa. Dari 24 kecamatan tersebut, terdapat 9 kecamatan dan 36 desa yang berbatasan langsung dengan negara Timur Leste, di mana satu kecamatan diantaranya berfungsi sebagai transit ke enklave Waikusi negara Timor Leste. Keadaan topografi sebagian besar merupakan perbukitan hingga pegunungan dengan sungai-sungai yang mengalir ke utara dan selatan mengikuti arah kemiringan permukaan tanah. Sesuai hasil sensus, jumlah penduduk Kabupaten Belu tahun 2010 352.400 jiwa dengan kepadatan penduduk 144 jiwa per kilometer persegi dan kepadatan tertinggi di kota Atambua. Penduduk miskin tahun 2010 sebesar 15,48% dan 50,45% adalah penduduk rentan miskin. Pada tahun 2009, jumlah penduduk miskin 17,47%, sedangkan pada tahun 2010 jumlah penduduk miskin menurun menjadi 15,48%. Menurunnya jumlah penduduk miskin tersebut seiring dengan menurunnya jumlah pengangguran terbuka dari 5,05% menjadi 1,05%. Untuk mengurangi angka kemiskinan, pemerintah melakukan berbagai upaya, antara lain pengembangan usaha ekonomi produktif, memberdayakan kelembagaan pedesaan yang dapat mendukung pelaksanaan 5 agenda pembangunan Kabupaten Belu, dan menciptakan calon wirausahawan baru yang dapat membuka lapangan kerja baru. Pemerintah juga memfasilitasi kehidupan beragama bagi masyarakatnya, sehingga setiap pemeluknya memiliki hak dan kebebasan yang sama untuk menunaikan kewajiban-kewajiban keagamaannya sehingga dapat tercipta kondisi kehidupan yang rukun dan damai. Demi terciptanya tri kerukunan umat beragama, yakni kerukunan intra umat beragama, antar umat beragama, dan antara umat beragama dan pemerintah. Untuk mendukung pembangunan prasarana wilayah, pemerintah membuka isolasi daerah dan kawasan terpencil, akses pintu-pintu perbatasan dengan mengembangkan infrastruktur perhubungan, diantaranya jalan. Prasarana jalan yang merupakan media vital bagi kelancaran arus transportasi darat guna menopang rencana pengembangan jalan nasional dan jalan strategis nasional, maka pemerintah melakukan penataan kota Atambua melalui pembangunan jalan 2 jalur dan beberapa ruas jalan negara lintas batas. Selain prasarana jalan, pelabuhan dan bandar udara pun tetap menjadi perhatian pemerintah. Bandar udara Halyuwen dengan panjang landasan 1.200 meter akan diperpanjang menjadi 1.400 meter sehingga dapat didarati jenis Fokker 50 dan ATR 72. Selanjutnya, penyediaan sarana prasarana irigasi dalam mendukung produktivitas pertanian dan pengembangan kawasan peternakan, pembangunan perumahan, air bersih, dan listrik pedesaan untuk masyarakat sepanjang jalan sabuk perbatasan, serta rencana pengembangan jalan akses perbatasan. Salah satu sektor penting dalam perekonomian adalah pertambangan yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Belu. Hal ini didukung dengan adanya beraneka ragam deposit bahan tambang antara lain mineral logam berupa mangan, krom, tembaga, pasir besi. Kebutuhan listrik masyarakat terus mendapat perhatian dari pemerintah, sehingga dengan adanya pembangkit listrik tenaga uap dengan kapasitas 4 kali 6 MW diharapkan dapat menjangkau seluruh masyarakat di Kabupaten Belu, baik industri kecil, menengah, maupun dalam skala besar. Sedangkan bagi masyarakat pedesaan yang tidak dijangkau, dibantu dengan pembangkit listrik energi terbarukan, berupa pembangkit listrik tenaga surya terpusat, dan pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Untuk menunjang usaha ekonomi produktif masyarakat, serta memberdayakan ekonomi masyarakat, terdapat lembaga keuangan bank maupun non-bank. Lembaga keuangan bank terdiri dari bank pemerintah, yakni Bank BNI 46, BRI, Bank Mandiri, dan Bank BPD.
sedangkan bank swasta diantaranya Bank Danamon, BPR Tanjung, BTPN, dan Swamitra Pasar Baru. Hampir semua bank sudah menyediakan layanan ATM online, sedangkan salah satu lembaga keuangan non-bank yang menjadi perhatian pemerintah adalah koperasi. Untuk meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat, pemerintah menempatkan pilar ekonomi sebagai pilar pertama. Hal ini didasarkan pada salah satu indikator, yakni pendapatan per kapita yang masih sangat rendah dan daya beli masyarakat pun masih tergolong rendah. Meskipun nilai PDRB atas dasar harga berlaku dan harga konstan memperlihatkan tren yang meningkat. Sejalan dengan itu, pemerintah telah menetapkan beberapa program prioritas untuk terus memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam meningkatkan ekonomi keluarga yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli masyarakat dan pendapatan per kapita. Program prioritas di sektor pertanian antara lain peningkatan produksi dan produktivitas hasil pertanian, khususnya tanaman pangan menjadi salah satu program utama. Hal ini didukung dengan potensi lahan pertanian seluas 102.445 hektar yang dimanfaatkan sebesar 70.311,06 hektar dan belum dimanfaatkan sebesar 32.134 hektar. Potensi lahan kering yang tersedia masih cukup luas dan cocok untuk pengembangan jagung dan tanaman pangan lainnya. Sedangkan potensi lahan basah pun sangat potensial untuk tanaman padi yang didukung dengan beberapa daerah irigasi, yakni daerah irigasi Benenai, Halileki, Holeki, Nubelu, Debuklaran, Hekriit, Obor, dan daerah irigasi Hekesak. Selain pengembangan tanaman jagung dan padi, tidak menutup kemungkinan untuk terus dikembangkan tanaman pangan lainnya seperti kacang hijau, ubi kayu, dan tanaman perkebunan seperti tanaman kelapa, jambu mente, asam, dan kemiri. Pemerintah Kabupaten Belu berkomitmen menjadikan Kabupaten Belu sebagai salah satu gudang sapi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini didukung dengan kawasan peternakan, yakni kawasan Kapitan Meo dan kawasan Sonis Laloren. Selain pengembangan sapi, juga terdapat ternak lainnya seperti kerbau, kuda, kambing, babi, dan unggas lainnya. Peluang usaha sektor peternakan yang dapat dikembangkan antara lain pengembangan sapi melalui inseminasi buatan, pembangunan rumah potong hewan, dan pengendalian perdagangan ternak antar pulau baik ke Jawa maupun ke kota lainnya. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan cukup prospektif untuk dikembangkan. Yang menjadi andalan untuk perikanan tangkap adalah tuna, sedangkan andalan perikanan budidaya meliputi ikan bandeng dan rumput laut. Pengembangan potensi kehutanan sangat diperlukan dan penting bagi kelestarian dan keseimbangan alam. Untuk menjaga ekosistem alam yang ada, pemerintah tetap melakukan rehabilitasi, konservasi, dan pengendalian terhadap kawasan hutan serta lahan kritis yang telah dirusak baik oleh aktivitas manusia maupun akibat alam. Potensi kehutanan di Kabupaten Belu meliputi areal kawasan hutan seluas 69.401,57 hektar. Sektor perindustrian masih didominasi oleh industri rumah tangga dan industri dalam skala kecil, antara lain tenun ikat, aneka kerajinan tangan seperti gerabah atau souvenir lainnya, pembuatan VCO, dan industri makanan khas lainnya seperti abon ikan dan ikan bakar bandeng. Dan sektor ini masih berpeluang untuk pengembangan industri berskala menengah maupun besar. Kabupaten Belu memiliki banyak kawasan wisata dengan keunikan serta daya tarik tersendiri. Untuk meningkatkan promosi wisata, baik wisata budaya, bahari, dan alam, pemerintah akan mengembangkan salah satu kawasan wisata bahari terpadu, yakni Susuk dan Pantai Teluk Gurita, dan tidak menutup kemungkinan untuk wisata alam bahari dan non-bahari lainnya, serta atraksi budaya dan kesenian daerah tradisional. Pemerintah menempatkan pembangunan sumber daya manusia sebagai pilar pembangunan kedua, karena peningkatan sumber daya manusia merupakan lokomotif yang menarik gerbong-gerbong bidang pembangunan bidang lainnya, yang ditandai pemberantasan buta aksara dan peningkatan APM dan APK secara bertahap pada setiap jenjang pendidikan, serta peningkatan mutu pendidikan secara komprehensif dan terpadu. Untuk mendukung program tersebut,
telah tersedia sejumlah institusi pendidikan tinggi, yaitu Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Fajar Timur dan Akademi Keperawatan. Selain itu tersedia juga institusi pendidikan dasar, menengah, dan tingkat atas guna menampung semua anak usia sekolah dari berbagai jenjang. Untuk mempertahankan dan memperluas cakupan dan mutu pelayanan kesehatan dasar maupun meningkatkan usia harapan hidup, sarana dan prasarana kesehatan pun telah tersedia, baik rumah sakit maupun puskesmas-puskesmas. Layanan pos dan telekomunikasi juga saat ini berkembang sangat pesat, seiring berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi. Jaringan seluler pun telah menyebar sampai ke desa-desa. Akomodasi perhotelan pun telah tersedia yang ditunjang dengan adanya aneka rumah makan. Selain fasilitas yang cukup, menu makanan pun tersedia dalam bentuk siap saji, prasmanan, dan menu dalam bentuk kemasan siap antar atau dibawa pulang. Aspek keamanan dan ketertiban masyarakat pun sangat kondusif. Kondisi ini tercipta berkat hadirnya Kodim Belu 1605, Koramil, Polres Belu, dan jajarannya bersama Linmas Pemda Belu, serta dukungan masyarakat karena Kabupaten Belu merupakan daerah perbatasan dengan negara Timur Leste, maka terdapat juga Satgas Pamtas RI RDTL yang tetap menjaga kedaulatan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.